wabarakatuh. Hai sahabat Nasiah, jumpa lagi bersama kita di Bina Bincang NA. Masih bersama kita berdua di sini dengan saya Sigi Virgo. Alhamdulillah kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Semoga kita tetap diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa dan meningkatkan ketakwaan kita. Dalam Bina kedua hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema puasa dan kesehatan. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber istimewa yang sangat hebat, yaitu adalah Yunda Rosida Nurbaiti Husna. Assalamualaikum Yunda. Warahmatullahi Yunda sekali. Bagaimana kabarnya Yunda? Alhamdulillah sudah lebih baik. Alhamdulillah. Ya. Spesial sekali Yunda kita hari ini karena pemateri pertama kita kemarin Yunda Zuni hamil. Alhamdulillah Yunda Rosi kali ini pun juga sedang hamil muda. Semoga lancar selalu Yunda. Tetap semangat Yunda ya, berarti walaupun sedang hamil. Oke. Karena tema kita adalah puasa dan kesehatan, tentu tema ini sangat menarik untuk diperbincangkan di kali ini. Oke. Untuk yang pertama nih Yunda Rosi, mungkin apa manfaat puasa bagi kesehatan? Nah, kan katanya ada korelasinya gitu ya antara puasa dan kesehatan. Betul. Itu kira-kira manfaatnya apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut yang pernah saya pelajari, itu ya penjelasannya bisa sangat panjang gitu. Nah, tadi coba saya sebutkan mungkin beberapa hal gitu ya. Karena kan kalau kita mengobrolkan tentang kesehatan itu, dia aspeknya banyak gitu ya. Seseorang dikatakan sebagai orang yang sehat, dia nggak hanya sehat secara fisik, tapi dia juga sehat secara psikis, ya Mbak ya, jadi mental juga dijaga. Iya, itu yang sangat penting Yunda. Gitu, dan ternyata Masya Allah gitu ya, Allah itu memberikan syariat puasa gitu ya, khususnya selama di bulan Ramadan ini, ternyata ya hikmahnya banyak gitu, dan itu semua ibaratnya sudah ada evidence base-nya, sudah ada bukti secara ilmiahnya. Jadi kalau yang coba saya cuplik dari sebuah ya beberapa kajian gitu ya yang pernah saya ikuti gitu, kita sebagai muslimahnya coba kita melihat dari sebuah perspektif keimanan gitu. Jadi salah satu ayat mungkin ya Yuda sekalian yang sering banget diulang-ulang ketika khutbah di bulan Ramadan gitu ya, dasar dari perintah puasa itu kan Al-Baqarah 183 ya, yang apa namanya bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, terus kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, apa namanya? Ternyata gitu ya, Allah itu nggak sembarangan mention untuk ya ayyuhalladzina, jadi orang yang beriman. Saya coba mulai dari apa namanya, tingkat kita bisa dikatakan sebagai orang beriman itu kan iman itu kita yakin gitu ya. Iman itu kita yakin, dan kita juga apa namanya, tentang keyakinan itu adalah tingkatannya bisa lewat ilmu yakin, ainul yakin, sampai hakul yakin. Nah, di apa namanya, nyambungnya gitu ya dengan di badan kita yang apa namanya, otak gitu ya. Kita ngomongin soal koordinasi dari seluruh badan itu kan ada di otak. Nah, nanti nyambung ke gimana sih kesehatan itu gitu ya, bisa nyampe dari orang yang beriman sampai kita nanti ngomongin gimana puasa itu bikin sehat gitu. Nah, jadi yang pernah saya pelajari, jadi di dalam otak itu ada salah satu kelenjar, namanya tuh kelenjar hipotalamus. Dia ibarat leadersnya gitu ya, leaders dari tubuh kita. Nah, tapi hipotalamus ini Allah setting buat ditaruh di tengah-tengah bagian otak gitu. Jadi ibarat kalau kita
mau mengaktifkan hipotalamus itu nggak bisa dengan secara fisik gitu, karena dia memang hanya ada di tengah-tengah. Lalu dengan apa gitu ya kita mengaktifkan kelenjar hipotalamus itu? Yang pertama adalah rukun puasa paling awal, yaitu niat gitu. Gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, karena kenapa kayak apa namanya puasa wajib tuh apa secara syariat juga rukunnya kita harus niat dulu gitu ya, niat yang benar gitu ya. Mungkin ada beberapa yang melafalkan secara jahar nawaitu somagodin dan lain sebagainya gitu ya, atau ada juga yang secara sir, nggak apa-apa, yang penting kita kayak mengaktifkan hipotalamusnya itu dulu. Nah, setelah kita benar-benar niat yang benar gitu ya, jadi puasa bisa kerasa apa namanya, kerasa manfaatnya dan kerasa kita bisa mengkoordinasi diri ya dari awalnya dari niat. Jadi nanti hipotalamusnya bisa aktif, dia bakal mengkoordinasikan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, termasuk nih jaringan tubuh kita yang ada di tubuh bagian kiri. Nah, bagian kiri kita kan ada yang namanya jantung ya, memompa jantung. Terus bawahnya juga ada lambung, terus ada usus ya, usus dia apa namanya bagian kanan dan kiri. Nah, intinya dengan hipotalamus itu selain dia juga leader, dia juga mampu untuk menekan yang namanya syahwat, terus menekan yang namanya lapar dan haus gitu. Jadi sebenarnya kita bisa loh nggak kerasa sedang berpuasa, kita bisa menekan rasa lapar haus kita, itu tergantung niatnya gitu. Jadi itu kalau secara apa namanya pemikiran kita gitu ya. Jadi pertama kesehatannya dari kuncinya dari situ. Nah, terus berlanjut nih ke apa namanya, ngomongin kesehatan pasti metabolisme tubuh dong ya. Nah, jadi kalau kira-kira apa namanya, menurut Yunda kalau kita di Indonesia tuh berapa jam sih kalau kita tuh puasa kan dari Rata-rata 12 ya. Dari jam dari 5 ya, subuh kita. subuh jam empatan gitu ya, kira-kira ya kita potong jadi jam 4 gitu ya, 12 ya, 12 jam. 12 jam. Oke, 4. Oke, jadi apa namanya, misal nih kita sahur terus mulai jam 4 ya, biasanya makanan itu tercerna di lambung itu dia selama 4 jam, terus kemudian 4 jam selanjutnya itu untuk pencernaan di dalam usus. Nah, ibarat mesin ya, kan kalau misal kita punya alat gitu ya, bahkan kita punya HP tapi kalau digunakan terus-terusan, nah itu kan pasti jadi ngeheng terus ya Masya Allah. Jadi setelah proses pencernaan itu kurang lebih 8 jam, sebenarnya sisa waktunya itu mungkin 4 sampai 6 jam gitu ya, atau mungkin ada di beberapa belahan dunia lain itu mereka mengalami fase istirahat. Nah, itu mungkin yang sering banget ya, sering banget diulas di beberapa pembahasan kalau terkait dengan gimana sih kelihatan banget puasa itu efek ke kesehatan. Jadi kita tuh mencoba untuk mengistirahatkan badan, mengistirahatkan lambung dan juga usus terutama. Nah, kenapa mereka itu butuh diistirahatkan? Karena ternyata ketika fase istirahat itu dia bakal mengeluarkan detoksifikasi racun. Gitu. Jadi apa namanya, mulai bekerjanya itu malah ketika lambung itu kosong, gitu ya, detoksifikasi racun. Dia juga apa ya, istilahnya neutralize lagi gitu ya, menormalisasi lagi ya. Ibarat kalau mesin butuh diservis, mesin itu butuh diistirahatkan gitu ya. Apalagi tubuh ya, Yunda. Apalagi tubuh ya, Masya Allah yang enggak berhenti bekerja ya gitu. Jadi itu gitu ya. Kalau apa namanya, kalau kaitannya langsung dengan kita tuh menahan lapar. Nah, terus boleh menambahkan ya puasa itu juga ya secara apa namanya ilmiah dia juga ternyata meningkatkan imunitas. Jadi daya daya Tahan tubuh itu lebih meningkat justru ketika puasa. sebenarnya kalau orang puasa terus dia tuh merasa
lebih lemes, lebih lebih gampang sakit. Itu sebenarnya mungkin ada yang butuh dipertanyakan dari apa namanya teknis dia puasa itu sudah betul atau belum. Mungkin dari situ ya Yunda. Justru atau kesempatan karena puasa kita manfaatkan untuk males-malesan. Mungkin gitu ya Yunda. Kayak dalihnya tuh kalau tidur tuh tetap berpahala. Itu yang banyak. Tidurnya orang puasa itu berpahala Nah, gitu iya. kan. Bukan berarti harus tidur sepanjang waktu kita puasa ya. Nah iya gitu. Jadi apa namanya? Padahal kan sebenarnya dalil terkait dengan tidur berpahala ketika kalau emang kita tuh kayak menghindari maksiat gitu kan ya Yunda ya. Jadi kalau emang kita nggak bisa untuk menghindari itu, kita bisa dengan tidur, nah tidurnya kita berpahala. Nah jadi apa namanya? Bahkan itu kan di dalam darah kita tuh ada yang namanya sel darah putih gitu ya yang untuk imunitas. Dia bahkan bekerjanya bisa 10 kali lipat lebih efektif gitu ya, ketika seseorang itu berpuasa gitu, Masya Allah. Nah ya mungkin itu untuk yang imunitas. Terus yang terakhir yang tadi ya ada kaitan dengan jiwa. Jadi kalau di apa namanya ilmu ya psikologi ataupun di kesehatan tuh kan ada namanya hormon endorfin gitu yang dia tuh memicu buat kita tuh happy, kita mood gitu ya, kita tuh seneng. Nah, itu juga ya ternyata menurut studi dia bisa istilahnya lebih aktif gitu ya, lebih aktif ketika seseorang itu berpuasa. Dan sebaliknya hormon yang adrenalin yang sering bikin kita stres gitu ya, itu dan mungkin kadang beberapa orang gitu ya, beberapa orang yang dia itu memiliki darah tinggi gitu ya, itu kan memang karena apa namanya kalau adrenalinnya tinggi dia semakin menjadi-jadi gitu, dia bisa nanti efeknya ke kardiovaskuler atau stroke dan lain sebagainya. Nah dengan puasa itu kita bisa menekan gitu, jadi masya Allah gitu ya, luar biasa sekali. Nah bahkan mungkin itu ya kalau untuk kesehatan jiwa kita sebenarnya harusnya kita tuh lebih tenang. Kita tuh harusnya lebih tenang, lebih sabar gitu ya, kan ya entah gitu ya, entah karena efek kesehatannya, entah ya karena atmosfer gitu ya. Kadang tuh kan kayak, wah aku tuh kalau puasa harusnya lebih sabar gitu, jangan suka marah gitu. Nah itu ternyata ya sangat ngefek gitu ya, sangat berpengaruh. Belum lagi ditambah dengan amalan-amalan sunnah ya, amalan-amalan sunnah lain selama bulan Ramadan, kayak kita banyak melakukan sujud ketika sholat tarawih, kita banyak bersedekah, itu juga bikin kita sendiri tuh sebenarnya happy. Nah, jadi semua habit-habit baik itu, semua apa namanya yang coba kita asah gitu ya selama bulan Ramadan ini dilakukan berkali-kali. Nah, itulah yang nanti akan membentuk akhlak gitu ya. Dan akhlaknya itu baru nyambung lagi tuh di Al-Baqarah 183 bahwa dia nanti akan menjadikan tingkat ketakwaan kita tuh meningkat gitu. Jadi la'allakum tattaqunnya ya ternyata itu overall dari entah efek ya kesehatan juga, efek psikis juga, dan efek-efek lainnya gitu ya. Jadi Masya Allah lah pokoknya. Kalau yang dihitung lebih dalam itu luar biasa gitu ya. Bagaimana kaitannya dengan kesehatan. Baik jasmani maupun rohaninya kita ya Yunda. Berarti semuanya itu ada kesinambungan. Betul kan? sekali. Jasmani, rohani, bahkan dari apa yang ada di dalam tubuh kita itu pun juga ada kesinambungan. Betul. Iya. Seperti hormon tadi juga kan luar biasa Masya Allah sekali ternyata ya, sahabat nasihat tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Nah kalau dikaji lebih lanjut lagi ini pasti akan seru sekali gitu. Iya, betul. Lebih dalam lagi, insya Allah di next kesempatan mungkin kita akan membedah lebih dalam lagi gitu kan. Oke. Selanjutnya ini berkaitan dengan puasa. Nah ini kan pasti identik dengan makanan-makanan yang khas di bulan Ramadan gitu kan ketika puasa. Nah sebaiknya makanan apa yang baik dikonsumsi ketika berbuka puasa? Itu Yunda. Apalagi kita kan gini biasanya kalau kita takjil dan lain sebagainya, budaya di Indonesia ya Yunda. Gorengan nomor satu itu, kemudian es ya, yang manis-manis sudah es ditambah manis, masih ditambah gorengan. Kan pertama biasanya kayak gitu Yunda. Mungkin kalau dari kesehatan ya Yunda itu mungkin nutrisi apa yang harusnya kita cerna dulu selama kita buka puasa.
Ini sebenarnya saya juga khawatir apa yang saya katakan tidak sesuai. Kita belajar sama-sama Iya. dari situ. Tapi iya, Masya Allah. Jadi secara teoretis sih saya yakin ya sebenarnya Yunda-Yunda sekalian Insya Allah sudah paham gitu ya gimana sih buka puasa yang sehat itu. Ada lagi tuh yang apa namanya orang bilang kalau oh buka puasa sunnahnya pakai kurma tapi wajibnya pakai gorengan. Ada yang Kalau lagi musim durian ada yang pakai durian. iya ya. Realitanya gitu ya. Jadi ya kita mungkin ya sebagai kader Nasyiah kita lihat contoh baginda Rasulullah gitu, di mana salah satu hadis masyhur gitu ya dari Imam bin Malik, beliau itu em, ketika berbuka puasa gitu ya, iftar ba'da sholah, qabla sholah gitu ya, sebelum beliau itu sholat, dia biasanya kan buka puasa dulu. Dan itu beliau biasa dengan rutop gitu ya. Kalau tidak ada rutop tamar, kalau tidak ada tamar seteguk gelas air putih. Gitu. Jadi yang diutamakan pertama itu adalah rutop gitu ya. Nah, rutop itu kan kurma muda ya, Yunda ya. Udah pernah kan? Udah. Kurma muda yang ya, warnanya mungkin masih agak kekuningan gitu ya. Terus dia kadar kemanisannya nggak terlalu tinggi. Ya karena memang dia tidak melalui proses apa namanya dikasih tambahan pemanisan gitu kan. Kalau yang tamar itu kan kurma kering yang memang dia lebih 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 tinggi kadar gulanya. Jadi yang diutamakan sebenarnya yang tamar itu. Bahkan ada sepet-sepetnya gitu ya. Jadi kenapa disunahkan gitu ya dengan apa namanya dengan rutop gitu ya maaf dengan rutop itu ya karena tadi gitu ya di dalam kurma itu ya manfaatnya luar biasa gitu. Terus karena juga serat gitu ya, pemenuhan serat dan tapi kalau memang nggak ada nggak apa-apa gitu ya kurma kering. Kalau nggak ada seteguk air itu insya Allah sudah melegakan deh ketika memang kita harus berbuka puasa. Nah kalau es-esan gimana? Nah, itu. Apalagi kita sudah nggak makan mulai dari subuh gitu sampai maghrib begitu, iya, kondisi langsung kena es. Kayaknya tuh kalau nggak es nggak afdol. Ya itu juga apa namanya ya saya pun juga bukan tipe yang bisa selalu menghindari es gitu ya Yunda ya. Kalau masih bisa menahan diri ya udah kurma dulu. Kalau nggak bisa menahan diri Tetap es. esnya sih Tahta tertinggi masih es teh gitu. tertinggi. Nah, ya itulah itu ya memang sebenarnya godaan. Walaupun kalau kita mau melihat secara sudut pandang kesehatan gitu ya, lagi-lagi kita ngomongin tentang kesehatan. Yang namanya es itu kan suhunya jauh lebih beda lah ya, beda banget dengan suhu tubuh. Suhu tubuh kita itu kan hangat ya. Nah, kalau kita minumnya es, entah es teh, es teler ya, es cincau apalagi. Semuanya disebutin. Jadi es apapun itu sebenarnya ya kurang direkomendasikan dikarenakan apa? Karena tadi gitu ya terjadinya perbedaan suhu tersebut itu malah kan tubuh tuh jadi harus menormalisasi suhu makanan yang masuk gitu ya. Nah, dia butuh energi. Jadi mungkin sekilas di kerongkongan kita seger gitu ya, tapi setelah itu malah bisa jadi lemes. Karena ya tadi gitu ya, tubuhnya itu butuh energi banyak untuk menetralisasi es tersebut gitu. Makanya sebenarnya kalau secara kesehatan kurang baik. Tapi ya monggo gitu ya. Kalau saya mah dikembalikan ke masing-masing gitu. Mungkin bisa ini ya Yunda, kalau seandainya memang untuk menetralisir itu ya kita paling nggak pertama air putih dulu, gitu ya. kemudian mungkin yes kurma 1-2 atau baru gitu es, kalau kayak gitu kan masih mungkin bisa ya. Mungkin masih bisa ya, masih mencari pembenaran kayak gitu. Kalau yang hangat-hangat nggak apa-apa berarti ya? Yang hangat it's okay. Iya, malah nggak apa-apa. Mungkin tapi apa namanya? Misal teh hangat tapi yang terlalu manis. Nah, itu juga agak warning gitu. Jadi dari manisnya. Tehnya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau minuman terlalu manis, awalnya kan ibarat kita sangat
drop gitu ya, kadar gula darahnya sangat sangat bawah gitu, tiba-tiba dikasih yang manis banget gitu ya, itu dia juga kurang baik. Jadi makanya butuh pelan-pelan ya, pelan-pelan. It's okay air putih dulu, nanti bertahap dikasih apa namanya, pengen nyicip teh gitu atau gimana, buah itu monggo sih kalau saya kayak gitu. Luar biasa. Masih iya. Iya, PR sama. Speaker sama karena kadang kalau di cuaca panas itu masih sedikit tergoda. Nah, betul sekali. Masih menyambung itu Yunda. Ya memang kalau di bulan Ramadan itu kan memang kurma itu identik sekali ya, identik dengan bulan Ramadan. Selain yang sudah disampaikan Yunda Rosi tadi terkait kurma memang untuk buka puasa pertama tadi, dijadikan takjil itu memang apa ada hubungannya dengan kesehatan kurma itu Yunda? Oke, itu ya. Jadi apa namanya? Memang sunahnya kurma gitu. Kita kalau diteliti lagi tuh kayak apa sih hubungannya sama kesehatan gitu. Jadi ya memang apa ya? Kalau itu tuh ibaratnya syariat gitu ya. Syariatnya dari Allah dan Rasul itu pasti kayak ada hikmahnya gitu. Jadi ke dari sisi kesehatan kurma itu pun juga banyak gitu ya. Karena dia tuh sudah banyaklah orang yang bukan ya dokter-dokter peneliti yang bilang kandungan kurma itu dia sangat kaya gitu ya, kandungannya itu sangat kaya, dia kayak akan mineral, kemudian vitamin gitu ya, bahkan ibaratnya 4 biji kurma itu setara dengan 15% kebutuhan mineral kita dalam sehari gitu. Jadi luar biasa gitu ya, cuman kurma segitu gitu ya, tapi ternyata sudah mampu melengkapi 15%. Nah, itu yang pertama gitu ya. Karena mineralnya memang sangat baik. Terus yang kedua, dia kan memang ya, kalau kita ngerasa dia berserat ya, berserat ya. Seratnya itu tinggi. Jadi apapun sih sebenarnya makanan yang berserat itu dia pasti akan baik buat pencernaan. Nah, jadi yang mungkin ada gangguan pencernaan entah sembelit gitu ya, mohon maaf, terus mungkin ada yang bahkan kalau yang punya asam lambung atau GERD, nah itu sometimes dokter itu ya salah satu yang makanan bisa dikonsum tuh kurma gitu ya. Jadi apa namanya, buat buat dia itu melatih gitu ya, melatih makanan yang masuk itu dia bisa memakan kurma itu secara rutin gitu. Jadi luar biasa. Terus yang lebih apa namanya, yang lain lagi gitu ya. Kurma itu kan dia gulanya gula gula alami gitu ya, gula pemanis sederhana, apa ya? Kita bilang pemanis sederhana. Kalau gula tebu itu kan dia sudah diputihkan, dipabrikasi. Nah, makanya kita bilang itu gulanya itu gula di rafinasi gitu ya, gula rafinasi. Nah, dan gula rafinasi ini memang kalau kebanyakan dikonsumsi tubuh nggak baik. Nah, sedangkan kurma itu ya ibarat kayak buah pada umumnya, dia akan kandungan gulanya tuh lebih mudah diserap tubuh. Karena kalau gulanya rafinasi, dia agak susah dicerna, tapi malah membuat kadar gula di dalam tubuh tinggi, insulinnya tinggi. Nah, itu kenapa ya sebenarnya banyak sih ya anjuran untuk kita tuh mengurangi gula gula tebu ya, gula tebu. Bisa diganti dengan madu, bisa diganti dengan kurma gitu. Jadi itu sih apa namanya, masya Allah, kalau memang kita ngomongin kurma, belum lagi kalau ini karena saya lagi hamil ya, keinget juga tuh kan, kayak kan banyak ya yang bilang kalau kurma bisa melancarkan persalinan, bisa apa namanya, meningkatkan kesuburan gitu, dan ya emang ada yang cari tahu tentang itu memang ada studinya, dan ya itu memang terbukti secara ilmiah gitu ya. Jadi ketika uji cobakan kepada hewan gitu ya, ternyata dia tuh memicu hormon untuk kesuburan gitu. Jadi masya Allah ternyata ya salah satu apa namanya, buah yang luar biasa gitu ya yang dianjurkan. Masya Allah, berarti gitu Yunda. Apa namanya? Bukan hanya untuk identik Ramadan ya. Memang karena kita sudah disunahkan juga, ternyata Allah itu sudah menyiapkan yang terbaik buat kita, termasuk dari kurma itu tadi. Karena Allah menciptakan sesuatu itu pasti tidak mungkin sia-sia, pasti itu ada manfaatnya.
Oke, kita tadi sudah berbincang tentang puasa, buka puasa, takjil gitu kan. Nah, kita menyambung ke sahur gitu kita. Ini sahur ya. Tentang makan sahur kan banyak nih. Kadang kita itu males bangun untuk sahur atau jam-jam segitu nih, jam-jam segitu kan kadang males makan. Enak-enaknya sahur, tidur, iya, gitu kan. kebiasaan karena ya. Nggak makan, minum air putih aja, atau bahkan ada yang nggak makan sama sekali, minum pun juga nggak sahur. Nah itu kira-kira apakah ada dampaknya untuk kesehatan? Oke, kalau nggak sahur ya. Kalau pengalaman pribadi nggak sahur, lemes ya. Lemes ya. Tapi sebenarnya saya juga heran gitu ya. Ada temen gitu yang dia memang kayak tipe yang malas sahur gitu. Jadi kayak makan dulu sebelum tidur gitu ya. Sahurnya sebelum tidur. Dirapel gitu ya, sebelum tidur makan dulu. Baik itu sebelum tidur. Makan. Nah itu ya. Jadi tadi gitu ya, balik lagi kayak setiap syariat itu selalu ada value-nya di sana. Jadi kalau kita ngobrolin tentang ya Rasul aja menganjurkan sahur paling enggak dengan seteguk air gitu ya. Jadi kayak semales-malesnya tuh ya mbok minum putih gitu ya. Minum air putih gitu. Jadi ya ada banyak sebenarnya hikmahnya kenapa tuh kita melakukan puasa tuh ibarat kita mau berjuang gitu ya, tapi kita butuh amunisi. Nah, jadi kenapa sahur itu menjadi penting? Yang pertama pasti supaya tubuh kita itu enggak dehidrasi ya. Jadi kalau pastikan seorang yang puasa dia bakal mengeluarkan cairan ya, maksudnya cairan tubuhnya akan banyak terpakai. Nah, kalau seseorang itu sahur dengan baik gitu ya, minumnya juga tercukupi gitu ya, apa namanya antara dari buka sampai sahur itu bisa 2 liter. Nah, dia akan cukup punya cadangan air gitu. Saya kalau seseorang itu udah dehidrasi ya, mungkin dehidrasi ringan atau sedang. Saya kalau dehidrasi berat udah harus diinfus itu. Ya, sudah nggak kuat bangun. Iya, jadi ya itu akan ngefek ke aktivitas kita gitu. Kita jadi lemes, jadi ya lemah lesu, lunglai kayak gitu. Jadi itu kenapa kita tuh ya butuh gitu ya. Sebenarnya butuh sih terkait dengan sahur. Terus yang kedua ada namanya kondisi kalau seseorang itu kurang tadi ya. Sebenarnya gula di dalam darah tinggian tuh nggak bagus. Tapi kalau terlalu rendah juga nggak bagus. Iya, gitu. Jadi hipoglikemi gitu kalau istilahnya. Jadi indeks glikemik di dalam tubuh kita itu sangat turun. Nah itu efeknya ya mirip-mirip gitu ya. Maksudnya kita jadi lemah gitu ya, kita jadi lesu dan lain sebagainya. Nah pada akhirnya kan eh, padahal kita kan butuh beraktivitas gitu. Kita tetap butuh cadangan energi gitu. Kalau enggak sahur ya dari mana gitu ya. Kita kan bukan tanaman yang bisa Iya, betul Yunda. gitu. Jadi butuh sebenarnya yang namanya itu sahur gitu. Itu sih kalau apa namanya sekilas pandang yang saya pahami gitu. Oke, masih menyambung masalah sahur dan ini mungkin banyak dialami gitu ya, sahabat nasi semuanya. Nah, ada yang memberikan alibi gini, kalau habis makan itu kan biasanya ngantuk. Nah, itu kenapa kok setelah subuh itu apa ya, nikmat sekali mungkin ya Untuk tidur. ya. Nah, karena mungkin katanya ada yang beralibi ya karena habis makan makanya ngantuk Ngantuk, gitu. gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Bunda terkait tidur setelah Sholat subuh. ya. Iya, apalagi kalau bulan Ramadan ya Yunda ya. Oh itu adalah nikmat sekali setelah banyak banyak banget dan yang mengalami seperti ini nggak satu dua saya kira. termasuk saya sepertinya. Iya, seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Bicara? Oke, apa namanya tidur setelah subuh ya. Jadi kalau secara rentang waktu kan sebenarnya ba'da subuh itu termasuk waktu yang barokah gitu ya. Kalau saya pernah belajar tuh ya itu adalah waktu di mana malaikat itu turun gitu ya. Malaikat itu turun dan ibaratnya start kita aktivitas apapun itu gitu ya. Mungkin nyiapin di rumah gitu ya buat keluarga atau apa namanya menyiapkan untuk kita mau berangkat kerja. Nah itu nanti akan Masya Allah gitu akan semakin barokah. Jadi ya intinya mah ya memang di mana-mana
sama gitu ya. Kalau memang tidur pada subuh itu sebenarnya secara agama ya itu kurang baik gitu ya. Nah, tapi kalau memang pada akhirnya ya kita bangun sudah jam 3 capek dan lain sebagainya, makanya ada anjuran yang namanya qailullah gitu ya, tidur sebentar di siang hari. Nah, itu harusnya penggantinya ada di sana, seperti itu. Nah, terus belum lagi ketika kita puasa gitu ya, yang ba'da subuh itu kita juga baru beberapa menit setelah makan. Nah, padahal perutnya masih keisi, perutnya masih penuh, tetapi ya itulah ya godaan. Apakah kita bisa menyalahkan syaitan di bulan Ramadan? Jadi godaannya untuk tidur itu kayak kasurnya semakin melambai-lambai ya. Nah, itu entah sedang puasa atau tidak puasa, tidur beberapa menit setelah makan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi paling enggak ada rentang waktu 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam setelah kita makan baru tidur cukup aman gitu ya. Kenapa? Karena tidur itu kan tubuh kita off ya. Tubuh kita itu beristirahat. Begitu juga dengan uh, fungsi pencernaan kita itu juga kerjanya lebih lambat. Nah, ketika kerjanya itu lebih lambat gitu ya, kan otomatis lambung itu dia akan susah mencerna makanan. Terus gimana cara lambung itu buat mengatasi dia itu nggak bisa menggerus secara efektif? Nah, dia mau nggak mau mengeluarkan asam lambung lebih banyak. Nah, terus yang terjadi reflux nih, asam lambungnya balik gitu ya, asam lambungnya jadi naik dan akhirnya itu penyakit generasi zaman sekarang GERD gitu ya. Ya, GERD, betul. Banyak sekali Yunda. Saya juga heran ya, apa namanya, ketika saya apa namanya di kampus gitu ya, mendata penyakit mahasiswa baru itu, masya Allah, 60% pernah mengalami GERD. 60% Yunda. anak anak zaman sekarang tuh penyakitnya kayak gitu ya. Ya pasti ya entah ya, pasti karena pola makannya dan mungkin mager tadi ya, habis makan bobo gitu. Nah itu jadi itulah gitu ya. Jadi sebenarnya sangat 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 tidak dianjurkan setelah sahur gitu ya, pada subuh itu kita langsung tidur. Syukur-syukur kan bisa menambah tilawah gitu ya, menambah amalan dan ya mempersiapkan untuk aktivitas seperti itu. Jadi itu ya yang apa namanya, bahkan ya karena kerja lambung itu dia lambat, dia juga kan makanan jadi lama ya, makanan lama ada di lambung dan usus. Nah, itu juga bisa efek ke tadi gitu ya, sembelit lagi dan lain sebagainya. Jadi intinya mah bakal ada efek ke sistem pencernaan mulai dari lambung sampai usus gitu. Ternyata itu menjadi warning untuk kita, Kita semua, ya. betul. Termasuk mungkin saya juga kadang masih tergoda. Betul sekali. Karena ternyata habit yang seperti itu, tidur setelah subuh itu sangat tidak dianjurkan karena pengaruhnya juga Ke kesehatan. sangat signifikan dengan kesehatan, mungkin apa ya, terserang GERD tadi itu. Jadi warning untuk kita semua. Iya, betul sekali. Selanjutnya Yunda, ini tips kira-kira ya. Tips untuk menu berbuka puasa dan sahur gitu yang mungkin apa makanan-makanan bergizi kan biasanya kadang kita buka atau sahur itu apalagi sahur ya Yunda itu kan mesti adanya wes biasanya jarang suka yang makan betul mie pakai nasi lagi gitu kan. Kalau apa berbuka puasa gitu mungkin kandungan-kandungan gizi dalam makanan apa yang buat menu berbuka puasa dan sahur itu yang syarat gizi paling nggak harus yang seperti apa, paling nggak sederhana aja, paling nggak itu bisa menggizi kita gitu ya. Oke, apa ya, rekomendasi ya mungkin saya bisa menyarankannya ya paling cara umumnya gitu ya. Tapi kalau apa ya nanti bisa disesuaikan dengan selera dan porsinya masing-masing. Jadi kita berpuasa itu pertama kita mengutamakan apa namanya air mineral untuk menghidrasi tubuh gitu. Jadi kalau memang anjuran setiap hari itu minum 2 sampai 2,5 liter, ya even kita sedang puasa itu juga tetap dilaksanakan gitu ya. Karena ya apa namanya 80% tubuh kita itu adalah cairan gitu ya. Jadi
kebutuhan utama kita itu gitu deh, hidrasi tadi. Nah, terus bentuknya seperti apa? Ya tadi gitu ya, kembali lagi memang cairan terbaik itu ya air mineral. Cairan terbaik itu adalah air mineral. Kalau memang ada tambahan pemanis gitu ya, terus mungkin bahkan ya minuman-minuman kemasan itu sebaiknya ya apa namanya tetap diimbangi dengan asupan air mineral. Seperti itu. Ya, Apalagi pencinta kopi ini. nah itu dia gitu ya, kopi teh gitu ya. Kopi teh itu juga sebenarnya mereka memiliki apa namanya fungsi kesehatan juga kalau memang dikonsumsinya tidak terlalu berlebihan gitu. Jadi intinya mah semua nggak boleh berlebihan gitu ya. Itu jadi kita utamakan untuk menambah cairan tubuh. Terus yang kedua jangan lupa untuk buah-buahan. Buah-buahan. Selain karena juga enak ya, walaupun mungkin mahal. Nah, dia juga utamanya buah-buah yang memiliki kandungan air tinggi gitu ya. Tadi baik lagi tuh buat menghidrasi tubuh. Jadi biar tetap seger lah selama berpuasa. Dan yang kedua dia punya kandungan vitamin dan juga kandungan serat gitu ya. Yang pasti kita udah paham lah ya. Tubuh emang butuh gitu, memang butuh yang namanya vitamin, tambahan mineral yang kita nggak bisa memproduksi sendiri dan itu memiliki sifat antioksidan gitu ya, bisa membuat kita lebih fresh gitu ya, lebih sehat dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketiga dari segi sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini perlu diingat gitu ya, bahwa sayur-sayuran yang baik itu sayur-sayuran yang beragam, di mana dalam satu porsi itu terdapat gampangnya gitu ya, kita nandai dengan 3 sampai 5 warna. 3 sampai 5 warna. Jadi sebenarnya kayak misal sop gitu ya, sop ada kubis, ada wortel, ada ada buncis, buncisnya jagung. Nah, itu iya, kan beragam. berwarna-warni. Warna-warni itu sebenarnya sangat menunjukkan bahwa dia gizinya tinggi, dia gizinya sangat beragam. Nah, gimana kalau kita sebenarnya saya udah makan sayur, tapi sayurnya kangkung aja. Nah, sayur kangkung tumis tok gitu. Nah, itu ya secara kebutuhan serat oke, tapi dia apa namanya kandungan gizinya ya tidak sebaik yang lebih berwarna-warni itu ya, ibarat kalau dibandingkan satu mangkok sop dengan satu mangkok tumis kangkung ya lebih better yang sopnya gitu. Jadi itu gitu ya apa namanya, dan sama sih sifat dari sayuran dan buah-buahan dia juga serat ya, seratnya itu kan memang apa apalagi yang punya masalah tadi gitu ya, masalah pencernaan yang macam-macam itu dia sangat baik gitu ya untuk dikonsumsi. Nah, kemudian untuk segi karbonya gitu ya Yunda ya, karbohidratnya ya monggo sih sebenarnya boleh apapun itu beragam kan, kita punya macam-macam sumber karbohidrat, bisa nasi putih atau nasi merah, terus bisa pakai ubi gitu ya, jagung dan lain-lain ya kalau memang doyan gitu. Tapi kalau memang makannya harus nasi, ya sebenarnya derajat nasi paling bagus ya nasi merah gitu kan ya, karena kita tahu gitu kalau nasi merah itu gulanya lebih sedikit dan seratnya lebih tinggi. Tapi monggo kalau dalam panduan gizi itu kan ada yang namanya isi piringku gitu ya. Isi piringku itu setidaknya memang lebih banyak porsi sayur dan buah daripada nasinya kayak gitu. Jadi tetap diatur. Kalau saya ya mau aja mau setiap hari mau makan nasi, yang jelas yang lain juga harus lebih beragam. Nah, itu untuk yang karbo. Terus ada gini yang protein. Nah, protein juga nggak kalah penting karena eh apa namanya kita beraktivitas itu kan butuh otot ya. Otot ini apa namanya massa otot itu dibangun dari protein. Nah, jadi monggo gitu ya, protein apapun itu, bisa daging, daging sapi, ikan, ayam gitu ya. Mungkin dari yang nabati juga dari kacang-kacangan, itu silakan. Nah, hanya saja mungkin kita coba mengurangi yang protein dengan lemak yang tinggi gitu ya. Contohnya apa? Yang suka kulit ayam. Wah, itu bagian terenak Yunda. Itu juga sebenarnya favorit saya gitu. Ternyata ya.
Gitu. Jadi ya yang paling bagus sumber protein itu ya dada ayam gitu ya, dada ayam di fillet itu bagus. Ya, tapi kalau udah bagian-bagian lain apalagi banyak kulitnya ya memang tinggi lemaknya gitu. Jadi kembalikan ke masing-masing gitu. Kalau memang kita dalam posisi tidak baik untuk mengkonsumsi terlalu banyak lemak, ya seminimalnya dikurangi lah gitu ya, pelan-pelan dikurangi. Mungkin enggak sama sekali susah ya. Mengurangi saja. Enggak sama sekali susah ya. Iya, betul. Itu sih kurang lebihnya. Jadi apa namanya? Tetap sih seperti makan kita biasa sehari-hari, menunya lengkap. Ada dari tadi gitu ya, dari air putih sampai vitamin mineral dan karbo, apa namanya, protein gitu ya. Kalau lemak pasti sudah ada gitu kan yang di proteinnya itu. Jadi yang penting dia seimbang gitu ya, sesuai dengan anjuran proporsinya. Jadi karbo tidak terlalu banyak, lebih mayoritas sayur, buah, dan juga ditambah dengan proteinnya. Tidak berlebihan. Iya, betul. Itu kuncinya sebenarnya, nggak boleh berlebihan. Gitu. Oke, yang terakhir nih Yunda, tips untuk kita menjaga kesehatan selama bulan Ramadan itu Yunda. Mungkin kan ya itu tadi yang kita bahas ya, termasuk tidur setelah subuh, kemudian bermalas-malasan dan lain sebagainya itu kan mungkin mempengaruhi ya. Mungkin ini tips-tips untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita selama bulan Ramadan Yunda. Oke, mungkin beberapa poin udah di spill ya, mungkin Ya, dari beberapa di pembahasan-pembahasan sebelumnya, mungkin ya sedikit kayak menggarisbawahi gitu ya, menambahkan untuk biar kita tuh tetap bisa seimbang gitu ya dalam menjalani puasa, terutama untuk asupan gitu. Nah, tips yang pertama itu jangan berlebihan dan tergesa-gesa. Nah, kayak kan kadang sebenarnya kita ngerasa lebih nyaman ya kalau sudah azan gitu ya, terus kita apa namanya, ada yang langsung makan Makan nasi, basah, iya betul betul. ada yang langsung makan nasi, ada yang buka puasa ya takjil seadanya dulu. Nah, sebenarnya tubuh kita itu lebih merasa nyaman kalau kita itu takjilnya dulu, terus mungkin kita jeda sholat maghrib sejenak, baru ditambah dengan makan besar. Nah, itu lebih lebih nyaman sebenarnya untuk tubuh gitu. Tapi ya tadi sih ya saya kembalikan gitu ya ke kita kebutuhannya gimana. Kalau memang misal apa namanya memang harus buru-buru gitu ya. Tapi kalau agenda buka bersama gitu kan Iya, itu biasanya menu sudah tersaji udah langsung ya itu apa namanya. Sebenarnya kalau baiknya memang kita makan itu bertahap gitu ya, bertahap-tahap kayak gitu. Terus yang kedua gitu ya, walaupun ini sebenarnya tips secara umum nggak hanya ketika di bulan puasa, itu kita mengurangi makanan-makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak. Garam, gula, dan lemak. Nah, makanya tadi mungkin di awal sempat dibahas gorengan. ya betul. Gorengan yang ada tepung, ada minyak. Nah, itu Jadi satu. Iya. iya, es juga gitu ya. Itu sih. Kalau apa namanya? Sebenarnya kalau kita mau mengkonsumsi, saya pribadi gitu ya, saya mah bukan yang saklek apa namanya haram sama sekali gitu, haram sama sekali. Tapi ibaratnya kita bisa membatasi lah ya, ya Yunda ya. Jadi makan gorengan ya udah nggak apa-apa, tapi hanya berapa berapa gitu kan. Terus nanti tetap diimbangi dengan buah dan sayurnya. Tuh. Terus andai pun makan yang manis, paling nggak tadi gitu ya kita kurangi gulanya atau setelah minum-minum yang manis diperbanyak juga air putihnya tuh jadi biar balance lagi tuh tubuhnya nggak terlalu tinggi gitu ya kadar gula yang tiba-tiba masuk seperti itu. Nah itulah terus tips yang selanjutnya mungkin apa namanya beberapa dari kita gitu ya barangkali puasa tapi sebenarnya masih menjalani diet. Jadi tetap butuh ini nggak sih, tetap butuh aktivitas fisik, tetap butuh jogging gitu. Nah, sebenarnya ini juga masih oke buat dilakukan ketika kita sedang menjalani puasa, tapi memang disarankannya
sore-sore nih, sore-sore sambil ngabuburit ya, sambil menunggu apa namanya jelang berbuka gitu ya, menunggu berbuka itu disitulah gitu ya waktu yang paling cocok gitu untuk benar-benar apa ya membakar kalori yang berlebihan gitu ya, terus nanti ditutup dengan bisa berbuka gitu. Jadi andai pun memang lemas karena dehidrasi, langsung bisa terbayarkan gitu ya, langsung bisa segar kembali. Itu sih kalau mungkin kurang lebihnya ya tips-tipsnya yang ya pasti banyak gitu ya, apa namanya, yang bisa kita upayakan biar puasa itu ya tetap happy, tetap bisa sehat gitu ya, baik sehat fisik dan sehat jiwa. Yang penting mindsetnya Yuda ya. Iya, Sehat betul. juga. Biar tetap sehat gitu. Alhamdulillah mungkin itu yang bisa kita bincangkan kali ini. Ternyata begitu banyak manfaat ketika kita puasa, guys. Semoga nanti itu akan menjadi kebiasaan baik setelah bulan Ramadan ini berlalu. 11 bulan kemudian kita bisa menerapkan untuk berpuasa sunnah gitu ya, karena mengingat ternyata begitu banyak manfaat ketika kita berpuasa. Mungkin itu yang bisa kita bincangkan kali ini. Terima kasih. Nantikan bincang-bincang kita selanjutnya di Bina. Akhir kata, albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam santun, nakama, Excellent. Terima kasih Yunda sudah mengikuti Bincang NA kali ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share konten kami agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang. Sampai jumpa di Bincang NA selanjutnya. Assalamualaikum.